Ya, keterbatasan akses telekomunikasi karena hidup di daerah terpencil. Orang tua siswa di Jombang, Jawa Timur setiap harinya terpaksa menumpang wifi di rumah perangkat desa. Selain itu, keterbatasan ekonomi membuatnya tidak bisa membelikan handphone untuk anaknya belajar daring seperti aturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Selain itu, ponsel Android di daerah ini juga tidak bisa dimanfaatkan mengakses internet, sebab daerah ini berada di lokasi area perhutanan. Ya, satu-satunya cara bisa ikut belajar daring atau dalam jaringan, ya, siswa harus menumpang ke rumah atau lokasi yang kuat sinyal atau memang ada sarana prasarana internet, dalam hal ini wifi gitu ya, dan itu ada di rumah pemangku jabatan Sekdes, ya. Saya ingin mendengar suara Sekjen FSGI, Mas Teon Salim. Komentar Anda dong, mendengar tadi kisahnya Tiara, lalu juga ada di Jombang seperti ini, Mas. Ya, terima kasih Mas Arief. Mbak Vita, langsung aja. Pertama, selamat Hari Anak untuk anak-anak kita, Tiara di Banten. Persoalan yang dihadapi oleh Tiara itu dan kawan-kawan yang lain itu menjadi potret di kita ya. Misalnya saya akan mengangkat beberapa daerah timur, kemudian tengah dengan daerah barat. Misalnya di timur, kawan-kawan kami melaporkan misalnya di Kabupaten ND ya, NTT itu, jadi kendalanya siswa tidak memiliki HP, ya kan? Jadi pasti tidak bisa pembelajarannya daring gitu kan atau online. Kemudian guru melakukan kunjung ke rumah, guru kunjung ke rumah. Nah persoalannya ketika guru melakukan kunjung ke rumah, anak-anak kita itu di ND sedang bekerja bersama orang tuanya di kebun, di sawah, di ladang gitu. Ya jadi tidak efektif juga guru kunjung ke rumah karena anak-anak membantu orang tua gitu, lebih memilih membantu orang tua karena mereka juga tidak memiliki HP. Kemudian ada kendala dari transportasi akomodasi yang dikeluarkan ekstra oleh guru-guru tersebut yang berkunjung ke rumah-rumah siswa. Itu laporan kawan-kawan kami di NTT misalnya. Yang kedua, laporan kawan-kawan kami di Kabupaten Kutai ya, Kertanegara di Kalimantan Timur. Persoalannya adalah mereka juga sebagian besar masih melaksanakan PJJ daring, tetapi sekolah-sekolah itu, maksudnya kepala sekolah dalam hal ini belum terlalu berani untuk mengeluarkan dana BOS bagi subsidi kuota ya, bagi siswa dan bagi guru gitu. Sehingga siswa mengeluarkan biaya ekstra untuk membeli kuota, kemudian guru-guru juga gitu kan, mereka mengeluarkan biaya ekstra untuk membeli kuota internet. Nah, padahal sudah ada, kita tahu, peraturan Permendikbud di tahun 2020 ini tentang relaksasi dana BOS, ya kan? Tetapi kepala sekolah di sana masih kaku gitu ya, masih takut untuk mengeluarkan dana BOS ini membantu guru-guru sama siswa membeli kuota. Itu di Kalimantan Timur. Kemudian di daerah barat, di misalnya Padang Panjang, kemudian Kabupaten Tanah Datar, keluhan yang terjadi juga hampir sama gitu ketika misalnya di Kota Padang Panjang, itu yang bersekolah di Kota Padang Panjang dari kabupaten sekitar, ada dari Tanah Datar, ada dari Agam gitu. Nah ketika mereka pulang ke rumahnya atau ke daerahnya, ke kecamatannya juga mengalami kesulitan internet. Kemudian yang kedua, tidak semuanya memiliki gawai juga atau HP gitu. Nah ketika guru-guru melakukan kunjung ke rumah, guru kunjung, ya guru-guru ini juga memiliki tadi ya keterbatasan waktu gitu kan. Kemudian jarak antar rumah siswa ini juga sangat berjauhan. Nah yang kita kasihan juga yang harus diapresiasi sebenarnya yang lebih yaitu bagi guru-guru honorer gitu. Mereka mengeluarkan dana yang ekstra dengan pendapatan mereka sebenarnya minim gitu kan, tetapi mereka justru mengeluarkan ekstra kuota internet, kemudian ongkos juga ketika harus kunjung ke rumah gitu kan, ke rumah-rumah siswa yang tadi berjauhan. Ini terjadi di Padang Panjang, kemudian Tanah Datar. Nah yang di tengah-tengah nih, di yang dekat dari Jakarta misalnya Purwakarta, kawan-kawan kami melaporkan di Purwakarta itu juga sekolah-sekolah swasta mengalami kegoncangan juga ya, karena guru-gurunya tidak dibekali juga biaya atau subsidi kuota internet dari sekolah gitu. Ini khususnya yayasan-yayasan yang mungkin menengah ke bawah gitu kan, yang berbiaya rendah gitu. Siswanya juga banyak yang tidak memiliki gawai gitu. Nah itu di Purwakarta. Kita makin mendekat ke Jakarta. Nah ternyata Mas Arief, di Jakarta juga potret bahwa siswa kita tidak memiliki HP itu
masih banyak gitu kan tidak memiliki gawai gitu. Adapun gawai misalnya mereka punya satu, itu pun dipegang oleh orang tua mereka yang kebetulan orang tuanya bekerja ojek online. Alhasil apa? Mereka terpaksa belajar di malam gitu kan, tidak bisa berbarengan dengan kawan-kawannya di siang hari karena gawainya hanya dipegang satu saja oleh orang tua gitu. Kita makasih ya sudah diungkap beberapa data gitu ya Mas Triwan. Nah, Ya. salah satu tadi yang dicolek oleh Mas Triwan adalah wilayah Sumatera Barat. Sudah ada ini di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Nurul ya. Assalamualaikum Nurul. Iya. Waalaikumsalam Mas. Ya, nanti kita akan berbincang dengan Nurul nih ya. Kita pengen tahu nih Nurul lagi ngapain pagi ini dan siapa Nurul ini gitu ya. Sesaat lagi pemirsa, kami akan kembali.